Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari menjelang siang ini. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk kembali melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah, dengan syarah atau penjelasan Al-Jadid fi syarhi Kitabit Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sekarang kita masuk di bab ke-11. Betul Ibu ya? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu minasyirki an-nadhru li ghairillah. Bab termasuk syirik, bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan syirik karena memang nazar itu ibadah. Ketika ibadah dipersembahkan kepada selain Allah, maka berarti pelakunya telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini, ada sekitar 3 dalil. 2 dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian 1 dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kita membahas ini, kita sedikit mengingat kembali tentang beberapa poin seputar nazar. Pembahasan tentang nazar ini pernah kita bahas secara singkat di pelajaran Thalathat al-Usul yang sudah pernah kita pelajari. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nazar itu satu istilah yang insyaallah ta'ala tidak asing di lisan juga di telinga kita. Bahkan istilah ini sudah menjadi bahasa kita, diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nazar atau nazar, orang kita nyebutnya bernazar. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan nazar disebutkan oleh para ulama, ilzamul muslimil mukallafi nafsahu ta'atan lillahi ta'ala la tajibu alaihi syar'an. Yang dimaksud nazar itu adalah seorang muslim mukallaf, berarti yang belum mukallaf tidak masuk di sini.
seorang muslim yang mukallaf mengharuskan kepada dirinya suatu ketaatan kepada Allah. Seorang muslim yang mukallaf mengharuskan kepada dirinya suatu ketaatan kepada Allah yang secara syariat sebenarnya tidak wajib atas dirinya. Yang secara syariat sebenarnya tidak wajib atas dirinya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berarti kalau ada orang menazarkan sesuatu yang dalam syariat, sesuatu ini aslinya wajib. Boleh tidak, Ibu? Saya bernazar akan sholat 5 waktu. Saya bernazar karena Allah akan sholat 5 waktu setahun misalkan. Terus tahun kedua nggak sholat gitu ya. Saya bernazar Ramadan ini akan berpuasa. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu tidak dinazarkan saja, asal hukumnya sudah wajib. Maka layan akid, nazar seperti itu tidak dianggap. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sehingga di sini berarti yang dinazarkan itu adalah bentuk ketaatan yang aslinya tidak wajib. Berarti dia melakukan ketaatan kepada Allah dengan sesuatu yang asalnya tidak wajib. Berarti yang dia nazarkan itu adalah perkara-perkara yang sunnah. Kemudian dia wajibkan atas dirinya. Saya bernazar puasa Senin Kamis selama 3 bulan. Nah begitu. Saya bernazar puasa ya 3 hari berturut-turut. Saya bernazar akan sedekah dan seterusnya. Kemudian pertanyaan, jika yang diilzamkan, jika yang diharuskan atas dirinya ini merupakan perkara mubah. Saya bernazar akan makan soto misal. Makan soto itu hukumnya apa, Ibu? Mubah ya. Mau soto Makassar, mau soto Lamongan, mau soto Bandung gitu ya. Taib, asal hukumnya mubah. Nah ada orang misalkan menazarkan pada dirinya perkara mubah ini. Nah kalau yang dinazarkan itu perkara mubah, bukan perkara taat, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia boleh memilih antara menunaikan nazarnya dengan membayar kafarat, membayar denda sumpah. Nanti akan kita jelaskan kafarat sumpah itu ada di surat Al-Maidah ayat 89. Jadi nazar itu aslinya adalah bernazar dengan ketaatan yang aslinya tidak wajib atas dirinya. Nah disitulah letak ibadahnya nazar. Sehingga nazar itu tidak boleh dipersembahkan untuk selain Allah. Jika dipersembahkan untuk selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah dalam ibadah, telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ketaatan. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bisa dipahami Ibu ya? Jadi nazar itu seorang mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk melakukan aktivitas ibadah atau ketaatan
yang pada asalnya bukan merupakan kewajibannya. Dengan demikian, nazar dan juga penunaiannya ini termasuk dalam aktivitas ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempersembahkannya, menunjukkannya kepada selain Allah, ini termasuk perbuatan syirik. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian poin berikutnya yang akan kita bahas sebagai mukadimah dari bab ini, nazar itu ada dua, ditinjau dari sisi jenisnya atau modelnya. Yang pertama yang disebut dengan nazar mutlak. Apa Bu? Nazar mutlak. Apa nazar mutlak ini? Nazar tanpa mensyaratkan. Nazar yang tanpa syarat, begitu. Jadi di dalam nazar mutlak itu tidak ada harapan untuk mendapatkan ganti. Jadi dia bernazar secara mutlak, tidak disyaratkan, tidak dikaitkan dengan sesuatu apapun. Contoh, saya bernazar karena Allah untuk berpuasa 3 hari berturut-turut. Tidak ada syarat apapun di situ. Tidak ada syarat kalau saya dapat rezeki. Nggak ada syarat jika saya mendapatkan proyek ini. Tidak ada syarat jika saya lulus dari ujian ini. Tidak ada juga syarat di sini jika saya sembuh dari penyakit. Pokoknya dia bernazar secara mutlak. Saya bernazar karena Allah untuk puasa Daud 5 bulan. Nah, ini namanya nazar mutlak. Kemudian yang kedua, nazar muqayyad. Muqayyad itu terikat, yaitu nazar untuk mengharapkan ganti. Bernazar karena mengharapkan gantinya. Jadi dia mensyaratkan sesuatu dalam nazarnya. Bernazar karena mengharapkan gantinya. Dia ucapkan nazar itu dengan syarat. Contoh, saya bernazar karena Allah untuk menyembelih seekor kambing yang dibagi-bagikan kepada fuqara masakin apabila saya sembuh dari penyakit ini. Nah, berarti syaratnya apa di sini? Sembuh. Jadi seolah-olah gini, ya Allah, kalau Engkau memberikan kesembuhan kepada saya akan membagi-bagikan makanan daging kambing yang saya sembelih untuk fuqara dan masakin. Berarti syaratnya di situ apa? Qaidnya kesembuhan. Kalau orang ini tidak sembuh-sembuh, Bu, berarti berlaku enggak nazarnya? Ya tidak, karena syaratnya adalah kesembuhan. Atau keburu mati misalkan. Tidak sembuh malah dapat mati. Berarti hutang enggak nazarnya ini?
Tidak, karena barakallahu fikum syaratnya adalah kesembuhan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nazar muqayyad seperti ini menurut para ulama itu hukumnya makruh. Makruh itu apa, Bu? Dibenci, tidak disukai. Bahkan sebagian ulama bahkan mereka mengharamkannya. Makanya di riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi menyebutkan, innahu la ya'ti bi khair wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar seperti ini tidak mendatangkan kebaikan, namun hanyalah sebagai sebab untuk mengeluarkan sesuatu dari orang yang bakhil. Jadi Nabi menyebut orang yang nazarnya model seperti ini dengan orang bakhil. Kenapa demikian? Dari sisi mana kebakhilan orang yang bernazar seperti ini? Dari sisi mana, Ibu? Ya, ketika dia mensyaratkan sesuatu, dia mengharapkan ganti. Artinya apa? Dia baru akan berbuat baik, dia baru akan taat kepada Allah jika Allah memberi dia sesuatu dulu. Jadi seolah-olah begini, Ibu, ya Allah, kalau Engkau ngasih kesembuhan kepadaku, saya akan berinfak. Jadi dia baru akan berinfak kalau Allah memberi dia sesuatu dulu. Nah, ini namanya orang bakhil. Dia lupa bahwa tidak ada detik yang dia lewatkan yang sepi dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, kebaikan Allah itu kayak apa? Kebaikan Allah pada diri kita itu tak terhingga, tak terbatas. Ya kan? Maka kalau orang mensyaratkan sesuatu, Allah berbuat baik dulu kepada dia, baru dia akan taat. Kalau Anda tidak melihat diri Anda itu hari-harinya berbolak-balik dari satu kenikmatan kepada kenikmatan berikutnya. Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mau meresapi satu kebaikan Allah saja, malu kita itu kalau tidak bersyukur. Ya, contoh saja ngap-ngapannya kita ini. Apa ngap-ngapan tuh, Bu? Bernafas. Ya, keluar masuknya oksigen ini. Oksigen dihirup, keluar jadi apa? Kenapa kalau banyak orang perasaan jadi pengap? Kenapa, Bu? Ya rebutan oksigen, keluarnya itu jadi apa? Karbon dioksida, kan begitu ya? Ya gimana tidak pengap ya. Nah, ibu yang dirahmati Allah, ini nafasnya kita ini kalau disuruh bayar, harus bayar berapa sehari semalam? Allah kasih gratis kan, Ibu? Makanya harus disyukuri, dijaga itu oksigen. Jangan sembarangan nebang hutan. Harusnya senang nanam-nanam, begitu ya. Terutama tanaman yang menghasilkan banyak oksigen, mengeluarkan banyak mata air. Ada orang itu dengan kebaikannya, Ibu, lahan yang dia miliki ditanami bambu. Jadi hutan bambu, sekian hektar, jadi hutan bambu semuanya. Dan bambu itu kan paling banyak menyimpan air. Ya paling kuat menahan longsor. Dan kalau ada hutan bambu biasanya akan muncul apa? Mata air. Akan muncul mata air.
itu otomatis. Thayyib, ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini oksigen ini luar biasa, patut disyukuri. Coba kalau kita suruh beli, ibu, itu tabung kecil isi ulangnya 100.000. Kalau dipakai full itu 6 jam saja. 6 jam saja. Kalau itu di tekanan 5. Kalau tekanannya lebih kencang dari itu, bisa 3 jam saja habis. Umpama 3 jam itu habis, 24 jam butuh berapa tabung? Ya, 24 bagi 3 berapa? 800.000 satu hari. Ya. Atau tekor ya kita itu, ibu, kalau disuruh bayar. Ya. Satu hari 800.000. Kalau sebulan berapa? Kali 30 berapa, bu? 24 apa? 24 juta. Harus gaji berapa itu untuk bayar oksigen saja? Ya, itu baru secuil nikmat Allah. Baru secuil nikmat Allah. Ini baru ngomong oksigennya saja, ibu. Belum alat nafasnya kita ini. Di mana alat pernapasan? Hidung, paru-paru, begitu kan, tenggorokan. Nah, ini kalau hidungnya masalah, begitu ya, dikasih pilok saja balideg, gitu ya. Susah nafas. Dikasih kanker paru-paru, susah nafas. Oksigennya berlimpah di mana-mana, tapi alat nafasnya rusak. Paru-parunya rusak. Mau kayak apa kita, ibu? Baru naik 3 tangga saja sudah kayak mau pingsan, gitu. Paru-parunya rusak. Ini baru satu nikmat Allah. Sedangkan nikmat Allah yang ada pada diri kita ini tidak terbatas. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tidak terhitung saking banyaknya. Masih mau ngeluh terus, ibu? Malu sama Allah. Banyak-banyak bersyukur. Ya, banyak-banyak bersyukur. Dan jangan bakhil dengan syukur kita. Syukur itu apa? Taat kepada Allah. Jangan bakhil dengan ketaatan. Harus nunggu Allah ngasih dulu sesuatu. Tiap hari Allah ngasih sesuatu, masa enggak sadar? Nah, disitulah letaknya. Kenapa Nabi menyebut orang yang bernazar seperti itu dikatakan sebagai orang bakhil. Taib. Nah, itu ya, 2 jenis nazar. Ada nazar mutlak, ada nazar muqayyad. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Walaupun kemudian para ulama menyatakan nazar muqayyad ini hukumnya makruh, atau bahkan sebagian ulamanya mengharamkan, namun apabila seseorang sudah kadung, ya, kadung itu bahasa Indonesianya apa? Sudah terlanjur, ya, sudah terlanjur diucapkan barakallahu fikum, maka dia wajib melaksanakan nazarnya tersebut. Jika nazarnya adalah nazar yang tidak menyalahi syariat, nazar ketaatan. Ya Allah, jika saya sembuh dari penyakit ini, saya bernazar kepadamu akan infak sedekah kepada fuqara masakin, 60 orang fuqara masakin. Baik. Ini nazarnya, secara nazar, dia nazar muqayyad. Karena dikaitkan dengan kesembuhan. Ketika awal dia mengucapkan, mengikrarkan nazar ini, makruh hukumnya. Namun karena nazarnya nazar ketaatan, ketika dia mendapatkan apa yang dia nazarkan, kesembuhan misalkan, maka berarti dia wajib menunaikannya.
Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena nanti di sana ada hadis lain, man nadzara an yuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah Allah. Maksudnya apa? Dia wajib menunaikan nazarnya. Infak sedekah itu ketaatan. Maka dia wajib mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang sudah dia nazarkan. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan membahas dalil pertama yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala. Surat Al-Insan ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan, memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Pensyarah rahimahullahu taala beliau menjelaskan ada 4 kosakata yang beliau sampaikan di sini. Pertama, yufuna bin nadri, mereka memenuhi menunaikan nazar. Maksudnya mereka memenuhi apa yang mereka pastikan, mereka haruskan untuk diri mereka sendiri. Apabila nazarnya itu merupakan satu ketaatan. Dan definisi nazar telah dibahas di bab sebelumnya, yakni di dalil terakhir yang sudah dibahas. Kemudian yakhafun, maksudnya takut, ngeri. Yauman, suatu hari yang dimaksud di sini adalah hari kiamat. Mustatira, mustatira maksudnya merata di mana-mana, azabnya tersebar luas. Taib, syara ijmali dari ayat yang mulia ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji para hambanya yang menunaikan nazar. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang memenuhi, melaksanakan, menunaikan apa yang mereka haruskan, pastikan untuk diri mereka berupa nazar sebagai suatu bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang menunaikan nazar ketaatan, mereka melaksanakannya karena Allah, Allah puji di dalam ayat ini. Sesuatu yang dipuji oleh Allah, maka pasti apa ibu? Ini sebagaimana definisi ibadah. Masih ingat definisi ibadah? Siapa yang masih ingat? Silahkan dijawab. Yang bisa boleh pulang. Apa definisi ibadah, ibu? Ismun jami'un wal a'mali, terus Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Apa-apa yang dicintai Allah dan diridhoi, baik yang berupa perkataan yang zahir dan yang batin, yang nampak dan yang tidak nampak. Masya Allah. Itu dari hafalan ibu? Hafalan beliau, Ustaz. Masya Allah, Allah ibarik fiik.
Mumtaz. Tapi beliau nggak mau pulang duluan. Dulu kalau kita sekolah senang banget ibu ya. Iya. Ya. Yang bisa pulang. Berarti menunjukkan sekolah itu tidak menyenangkan. Ya tidak kalau begitu bu. Berarti dia sebetulnya malas belajar, gitu kan? Malas belajar, malas ngelihat gurunya mungkin begitu. Jadi kalau disuruh pulang duluan itu, oh jingkrak-jingkrak dia. Taib. Alhamdulillah kalau ibu mau bertahan. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Minal a'mali, minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Itu definisi ibadah yang dijelaskan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah dalam Risalah Ubudiyah. Jadi namanya ibadah itu ismun jami, sebuah nama, sebuah istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah berupa perkataan, perbuatan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Baik. Kita pahami dari ayat ini bahwa ternyata menunaikan nazar itu ibadah. Dari sisi mana? Dari sisi Allah memuji. Ini konteks ayat ini, konteks pujian. Allah sedang memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Ketika nazar, orang yang menunaikan nazar ini dipuji oleh Allah, berarti nazar itu dicintai Allah. Mungkin gak ibu Allah itu memuji sesuatu yang dimurkainya? Tidak mungkin. Ketika satu amalan dipuji oleh Allah, itu menunjukkan bahwa Allah mencintainya, bahwa Allah meridhoinya. Sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa ucapan dan perbuatan, yang nampak ataupun yang tidak nampak, itulah ibadah. Mafhum ibu? Mafhum? Fahimtum? Fahimtum? Yang jawab sedikit ya. Ibu faham enggak? Begitu. Ketika Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar, berarti nazar itu dicintai dan diridhai Allah. Sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah itu ibadah. Berarti menunaikan nazar ketaatan itu ibadah. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Di sini Allah tegaskan bahwa yang mendorong mereka melakukan itu, yang mendorong mereka menunaikan nazar ketaatan itu adalah keyakinan mereka akan adanya hari kiamat, rasa takut dan ngerinya mereka dari azab keras yang tersebar di mana-mana. Berarti rasa takut akan azab Allah ini termasuk poros ibadah, rukun ibadah. Kan 3 rukun ibadah itu ibu. Apa saja? Siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab tidak boleh pulang. Apa bu 3 rukun ibadah, 3 poros ibadah? Sudah lewat pelajarannya ini. Ada yang masih ingat? Masih lupa? Kapan atuh ingatnya? Catatannya ketinggalan Ustadz gitu. Fotokopian PDF-nya tercecer entah di mana gitu.
Apa Bu? Mahabbah, khauf dan roja. Masih ingat kan? Sudah connect sudah. Mahabbah itu rasa cinta. Yang kedua khauf, rasa takut. Yang ketiga roja, rasa harap. 3 poros ibadah ini, 3 rukun ibadah ini harus ada saat kita beribadah kepada Allah. Ibadah itu harus dengan dasar cinta. Ibadah itu harus dengan dasar rasa takut dan rasa harap. Begitulah ahli sunnati wal jamaah beribadah kepada Allah. Ya Ibu, satu hilang bisa masalah ibadah kita, apalagi 2, apalagi 3-tiganya nggak ada. Jadi ibadah kepada Allah ini dengan 3 rukun ini. Cinta, memang dasarnya cinta kepada Allah. Bukti cinta itu apa Ibu? Ibu cinta sama suami? Apa di antara buktinya? Ketaatan. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, kan begitu. Seorang yang mencintai kepada yang dicintainya biasanya dia taat. Tolong bikinin kopi. Ya. Siap bos, gitu. Begitu kan? Kenapa? Motivasi dasarnya cinta. Itu kalau tanggal muda, gitu ya. Kalau tanggal tua, ambil aja sendiri, bikin saja sendiri, gitu ya. Kayak nggak punya tangan kaki saja, gitu ya. Kan masih melek matanya. Itu ibu-ibu di sana, gitu ya. Bukan yang di sini, gitu ya. Yang di sana itu mungkin sekarang sedang di sini, gitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu dasar cinta ya. Kemudian ada dasar harap. Apa yang diharapkan dari ibadah? Kita mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pahala Allah, mendapatkan surga Allah. Ibadah juga dengan rasa takut. Takut dari apa? Takut kepada Allah, takut akan ancaman dan juga siksanya, takut dari neraka dan azabnya. Nah itulah ahli sunnah beribadah kepada Allah. Mukmin muwahhid itu ibadahnya begitu. Nah di sini Allah tegaskan bahwa yang mendorong mereka menunaikan nazar-nazar taat mereka itu adalah karena keyakinan mereka akan adanya hari kiamat, yaumul hisab, hari di mana mereka mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Allah. Juga atas dasar rasa takut mereka kepada siksa di akhirat yang menyebar luas di mana-mana. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Faidah yang bisa kita dapatkan dari ayat yang mulia ini, di sini pensyarah menyebutkan 3 faidah. Pertama, wajibnya memenuhi nazar apabila nazarnya bukan nazar maksiat. Kalau nazar maksiat, Allah tidak boleh dimaksiati. Saya bernazar kalau sembuh dari penyakit ini, apa contohnya? Nazar maksiat ibu. Saya bernazar kalau saya sembuh dari penyakit ini akan traktir karyawan saya. Akan traktir ke diskotik misalkan. Kalau traktirnya makan ya bagus gitu ya. Nah itu nazar maksiat. Orang sedang sakit saja masih doyan maksiat begitu ya.
Bagaimana kalau sehatnya? Ya. Nazar maksiat tidak boleh ditunaikan karena Allah tidak boleh dimaksiati. Tapi kalau nazar taat wajib dipenuhi. Kemudian yang kedua, takut akan hari kiamat merupakan di antara sifat orang beriman. Orang beriman itu punya rasa takut kepada kehidupan akhirat. Takut kepada Allah, takut kepada neraka dan juga siksanya. Sehingga orang meninggalkan maksiat karena takut neraka itu tidak merusak keikhlasan. Tidak merusak keikhlasan. Sebagaimana orang yang taat kepada Allah dengan mengharap surga juga tidak merusak keikhlasan. Kalau merusak keikhlasan tentu Nabi tidak akan meminta surga. Nabi tidak akan berlindung dari siksa neraka. Nah, Nabi ngajarin kita meminta surga Firdaus. Nabi ngajarin kita bahkan di penghujung salat-salat kita berlindung dari azab neraka Jahannam. Kemudian pelajaran ketiga, penetapan hari kebangkitan. Bahwa manusia itu nanti akan dibangkitkan setelah matinya. Mereka akan dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Semoga Allah selamatkan dan Allah memberikan kesejahteraan kepada kita dunia dan akhirat kita. Terakhir di sini beliau menyampaikan tentang hubungan ayat dengan judul bab. Apa judul babnya, Ibu? Dibuka lagi gitu. Di halaman sebelumnya gitu. Atau minimal Ibu ingat-ingat judul begitu kan? Apa judulnya, Bu? Termasuk syirik bernazar kepada selain Allah. Nah, hubungan ayat ini dengan judul bab dari sisi bahwa ayat ini, di dalam ayat ini Allah memuji sikap orang yang memenuhi nazar. Dan tidaklah Allah itu memuji sesuatu kecuali di dalam melaksanakan yang wajib atau yang sunnah, atau karena meninggalkan yang haram. Nah, menunaikan nazar itu wajib. Sehingga orang yang menunaikan nazar berarti dia sedang melaksanakan kewajiban. Kewajiban itu pasti ketika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya mendatangkan cinta dan ridho Allah. Berarti menunaikan nazar ketaatan itu merupakan ibadah karena dicintai dan diridhoi Allah. Mempersembahkannya kepada selain Allah berarti syirik. Paham Ibu ya? Sebagaimana yang tadi kita juga singgung. Jadi pahami bahwa menunaikan nazar itu ibadah, maka dari situ kita akan paham. Berarti orang yang menunaikan nazar atau mempersembahkan nazarnya kepada selain Allah sama saja dia mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Maka tidak boleh bernazar untuk selain Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Siapa saja yang bernazar untuk selain Allah, maka hukumnya syirik. Barakallahu fikum. Karena menunaikan nazar ketaatan itu ibadah. Maka ibadah tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saja dulu pelajaran kita. Insyaallah dua dalil berikutnya
kita akan bahas di kesempatan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.